Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alia Hoyrunisa, NPM 2011-10373, Program Studi PGMI kelas F. Di sini saya akan menjelaskan apa saja pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah sekitar tempat tinggal untuk memenuhi tugas pendidikan lingkungan. Sebelum masuk ke apa itu pencemaran lingkungan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih arti pencemaran lingkungan tersebut. Definisi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, sampah anorganik, yang kedua, sampah organik. Apa sih bedanya sampah anorganik dan sampah organik tersebut? Sampah anorganik adalah sampah yang terdiri dari bahan anorganik. Contohnya seperti logam, plastik, kaca, karet, kaleng. Sifatnya tahan lama dan sukar membusuk. Sedangkan sampah organik adalah sampah yang terdiri atas bahan organik yang sifatnya tidak tahan lama dan mudah membusuk. Biasanya jenis ini berasal dari makhluk hidup, contohnya seperti sayur-sayuran, buah-buahan yang membusuk, sisa nasi, daun, dan lain sebagainya. Pencemaran lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Prinsewu Selatan, Kabupaten Prinsewu, yaitu adalah permasalahan yang berkaitan dengan sampah. Sebenarnya, masyarakat Kota Prinsewu sudah banyak memiliki kesadaran tentang larangan membuang sampah. Namun, masih saja ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Bahkan, di depan tempat tersebut sudah tertulis larangan membuang sampah. Namun, masih saja ada masyarakat yang tidak memperdulikan larangan tersebut. Tempat pembuangan sampah yang dekat dengan pemukiman sangat memiliki risiko. Hal-hal yang akan terjadi jika membuang sampah sembarangan secara terus-menerus. Yang pertama, sampah akan merusak ekosistem tanah di lokasi tersebut. Yang kedua, sampah dapat mencemari udara karena memiliki bau yang tidak sedap. Sedangkan bau yang tidak sedap juga tidak baik untuk kesehatan. Yang ketiga, sampah juga dapat mengakibatkan banjir. Bila dibuang sembarangan dan membuat tempat pembuangan air tersumbat, maka saat hujan lebat itu rentan terkena banjir. Yang keempat, sampah menjadi sarang penyakit. Apabila dibiarkan secara terus-menerus, dapat menjadi lingkungan yang tidak sehat. Solusi agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Yang pertama, diadakannya kerja bakti membersihkan lingkungan agar lingkungan tetap terjaga dan memberikan pemahaman lebih agar masyarakat lebih mengerti dan tidak membuang sampah sembarangan lagi, sehingga lingkungan sekitar terhindar dari banjir dan menjadi lingkungan yang ramah dan sehat. Yang kedua, sudah waktunya kita menjadi orang yang beradab dan menghindari budaya nyampah. Berikut ini tips-tips mengurangi budaya nyampah. Yang pertama, kumpulkan sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah sembarangan. Yang kedua, pisahkan masing-masing jenis sampah, misalnya sampah organik dan sampah non-organik. Yang ketiga, jika berbelanja, biasakan membawa tas kain atau tas kantong sendiri, agar tidak menerima bungkusan plastik yang diberikan oleh toko tersebut. Karena sampah plastik sangat susah diuraikan, butuh 50-100 tahun. Maka dari itu, kita belajar mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, belilah produk yang dapat diisi ulang, karena ini akan mengurangi sampah dari botol atau kemasannya. Contohnya, membeli botol minum yang dapat diisi ulang di rumah. Itu akan lebih menghemat dan mengurangi sampah botolnya. Yang kelima, jika berpergian, harus membawa kantong untuk sampah agar tidak membuang sampah sembarangan. Yang keenam, sediakan tempat sampah dengan jumlah yang cukup di lingkungan sekitar. Ini adalah salah satu program pemerintah Prinsewu untuk menjaga lingkungannya agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, yaitu program Kotaku Tanpa Kumuh.
Itulah yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat kita ambil hal ini adalah kerusakan lingkungan banyak disebabkan oleh masyarakat karena kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Maka dari itu, kita harus melakukan berbagai upaya agar dapat menjaga lingkungan agar tetap bersih dan layak ditempati. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.